Bertemu kembali dengan saya Fajar Juliansyah, guru BK SMK Negeri 1 Pacet pada layanan bimbingan klasikal untuk kelas 11 dengan tema kolaborasi. Tujuan kegiatan bimbingan kita kali ini yaitu memfasilitasi kamu menjadi versi terbaik dari diri kamu untuk mencapai perkembangan optimal pada aspek kesadaran tanggung jawab sosial. Harapannya, setelah melaksanakan kegiatan ini, kamu dapat mempelajari keragaman interaksi sosial yang ada di masyarakat, menyadari nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam konteks keragaman interaksi sosial, dan berinteraksi dengan orang lain atas dasar kesamaan dan persahabatan. Dan kali ini fokus materi kita pada kolaborasi dan hal-hal positif lainnya tentang persahabatan baik di lingkungan rumah, sekolah, kerja, dan masyarakat. Yuk simak cerita berikut. Pada suatu hari diceritakan seekor kelinci mengejek seekor kura-kura karena bergerak terlalu lambat. "Pernahkah kamu tiba di tujuanmu, kura-kura?" kata sang kelinci sambil tertawa mengejek. "Iya," jawaban sang kura-kura. "Dan saya selalu tiba lebih cepat dari yang pernah kamu bayangkan. Untuk membuktikannya, mari kita berlomba dan membuktikan siapa yang lebih cepat," sambung kura-kura. Kelinci kaget, merasa lucu sekaligus senang juga dengan perlombaan lari yang diajukan oleh sang kura-kura. Kemudian, ia menyetujui perlombaan lari tersebut. Saat perlombaan dimulai, sang kelinci berlari dengan sangat cepatnya hingga hampir tidak terlihat lagi oleh kura-kura. Bahkan, untuk membuat sang kura-kura merasa lebih bodoh lagi karena memberikan tantangan lomba melawan sang kelinci di pertengahan jalan berbaring dan mulai tertidur. Sementara itu, sang kura-kura tetap berjalan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dan akhirnya melewati tempat di mana sang kelinci tidur. Saat sang kura-kura mendekati garis finish, sang kelinci terbangun dan berlari sekencang-kencangnya untuk mencapai garis finish. Tetapi apa daya, walaupun sang kelinci berlari sekuat tenaga, ia tidak dapat mengalahkan sang kura-kura yang telah mencapai finish terlebih dahulu. Dari situ, sang kelinci tersadar bahwa kesombongannya membuat ia kalah. Dengan penuh rasa sesal atas kesombongannya, sang kelinci mengucapkan selamat kepada kura-kura. Kura-kura kemudian menyombongkan diri. "Sudah kubilang saya sangat cepat. Beberapa kali pun kita berlomba, saya akan selalu menang. Kalau mau, besok kita berlomba lagi," kata si kura-kura. Kelinci terkejut dengan pernyataan kura-kura tersebut. Tak mau dianggap remeh, kelinci pun mengiyakan tantangan kura-kura. "Saya tidak mau melakukan kesalahan lagi," pikir si kelinci. Baik, ceritanya kita potong dulu sampai di sini. Kita refleksi dulu. Pertama, sifat-sifat apa sih yang membuat kelinci kalah? Dan juga pikirkan, bagaimana perasaan kamu jika kamu menjadi kelinci yang kalah bertanding dengan kura-kura? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar tidak kalah lomba dengan kura-kura? Selanjutnya, sifat-sifat apa yang membuat kura-kura menang menurut kamu? Dan juga bagaimana perasaan kamu jika kamu menjadi kura-kura yang menang bertanding dengan kelinci? Selanjutnya, pikirkan juga apa yang akan kamu lakukan agar tidak kalah lomba dengan kelinci. Ya, silahkan difikirkan dan renungkan. Esok hari pun tiba. Mereka berlomba kembali. Dan tentu saja
sangat mudah dimenangkan oleh kelinci jika kelinci bersungguh-sungguh. Bahkan, kelinci sempat menunggu lama di garis finish kedatangan kura-kura tersebut. Kemudian, kura-kura berintrospeksi. Ia berpikir bahwa dia sangat sombong dan terlalu bodoh sampai-sampai mengajak kelinci berlomba lari. Kura-kura terlihat sangat sedih, malu, dan menyesal tentu saja atas kesombongannya. Di sela-sela introspeksinya, kura-kura mendapatkan ide agar ia bisa menang berlomba dengan kelinci. Nah, apa idenya? Sambil menyampaikan idenya, dia bilang, "Kamu hebat, kelinci. Saya sangat mengakui kecepatanmu dalam berlari. Tetapi, bolehkah esok kita berlomba kembali? Tapi kali ini, bagaimana kalau rutenya kita rubah? Garis finishnya di seberang sungai itu." Kelinci sudah merasa dekat dengan kura-kura, sehingga menerima tantangan dari kura-kura tersebut dengan maksud sebagai pertandingan persahabatan. Nah, sekali lagi kita refleksikan dulu sebelum melanjutkan ceritanya. Nah, kita sama akan bicarakan apa sih yang membuat kura-kura kalah sekarang? Nah, bagaimana perasaan kamu jika menjadi kura-kura yang kalah bertanding dengan kelinci? Lalu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak kalah lomba dengan kelinci? Seperti yang tadi diajak oleh kura-kura. Selanjutnya, 4. Sifat-sifat yang membuat kelinci menang itu apa saja? Dan juga bagaimana perasaan kamu jika kamu menjadi kelinci? Dan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak kalah dengan kura-kura? Esok hari yang dijanjikan pun tiba. Perlombaan dimulai, tetapi dengan rute yang berbeda. Tapi tetap saja kelinci jauh melesat dengan cepat. Kelinci dengan kelihayannya berlari di daratan, lekas sampai di tepian sungai. Kala itu air sungai sangat deras, sehingga tidak nampak bebatuan sebagai jembatan untuk menuju seberang. Dan pada waktunya, kura-kura dengan kelihayannya berenang tak gentar dengan arus sungai. Namun, kelinci tak kuasa menyeberang sungai. Dan pada akhirnya, kura-kura didaulat sebagai pemenang dari lomba tersebut karena dapat menuju garis finish pertama. Selanjutnya, mari kita refleksikan kembali hal-hal apa saja yang mungkin dapat kita ambil hikmahnya pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hal-hal apa sih yang sebenarnya membuat kelinci kalah? Kedua, bagaimana perasaan kamu jika kamu menjadi kelinci yang kalah bertanding dengan kura-kura? Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan agar tidak kalah lomba dengan kura-kura? Yang keempat, hal-hal apa saja yang membuat kura-kura menang? Kemudian, bagaimana perasaan kamu jika kamu menjadi kura-kura yang menang bertanding dengan kelinci? Terakhir, apa yang akan kamu lakukan agar kamu menang lomba? Dan inilah akhir interaksi antara kura-kura dan kelinci yang bersifat kompetisi. Mereka tidak lagi berlomba. Dari banyak perlombaan yang telah mereka lakukan, mereka kini menjadi sangat karib atau sangat dekat. Mereka menjadi sahabat.
dan mereka mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari interaksi-interaksi mereka ketika berlomba dulu. Mereka saling mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan akhirnya mereka menjadi sangat karib dan terus berkolaborasi dalam menghadapi berbagai rintangan atau berbagai perjalanan yang mereka hadapi. Misalnya, jika kura-kura harus segera cepat, maka kelinci menggendongnya. Tapi jika kelinci ingin melintasi air, sang kelinci akan dibantu oleh kura-kura. Begitu juga sebaliknya. Jadi, lebih baik kompetisi atau kolaborasi? Nah, berikut ada quotes yang menarik nih. Jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi jika Anda ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama. Juga Presiden Republik Indonesia pernah menyampaikan suatu quotes yang menarik. Untuk menjadi kuat, kita tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri. Ego sektoral tidak relevan lagi. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga harus ditingkatkan. Maka dari itu, menurut saya kolaborasi sangatlah penting dibandingkan kompetisi. Nah, bagaimana menurut kamu? Yuk, terakhir sekali lagi kita refleksikan hal-hal berikut. Sifat-sifat apa sih yang membuat kita menang-menang di lingkungan rumah, sekolah, kerja, dan bermasyarakat? Dan apa rencana kamu agar bisa menang-menang di lingkungan rumah, sekolah, kerja, dan bermasyarakat? Terima kasih. Kita bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya.